Sebelumnya perkenalkan saya Fathia Arsy Tanaya Handana, NIM 114220044, Asesmen Yogyakarta dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan langkah kerja dari acara 4, Praktikum Sistem Informasi Lingkungan terkait latihan arahan fungsi kawasan atau scoring. Pertama-tama kita buka aplikasi ArchMap-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik My Template Plan Map, kemudian OK. Setelah itu kita atur layers, properties, koordinatnya. Oke, setelah itu kita layer edge data. Kita masukkan acara 4. Oh, masukkan batas admin. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Selanjutnya, di batas admin, kita klik kanan. Kemudian data, export data. Kita ganti untuk pemiringan lereng. Nah, ini pada sini. Kemudian kita klik OK. Yes. Nah, setelah itu kita unzip di batas admin. Kemudian pada pemiringan lereng ini kita klik kanan. Kemudian kita edit feature, start editing. Kita klik. Kemudian kita select semua dari bagian-bagian batas pemiringan lereng ini. Setelah kepilih semua, kita klik editor, kemudian kita merge. Kemudian kita klik OK. Nah, ini akan seperti ini. Apabila masih terdapat garis-garis, kita bisa menggunakan edit vertex, kemudian kita klik yang delete vertex. Tuh. Selanjutnya, setelah itu kita editor, stop editing, yes. Pemiringan lereng, klik kanan, data, export data, curah hujan, kemudian kita save, oke, yes. Nah, kita uncheck pemiringan lereng, kita export data lagi, kemudian yang selanjutnya yaitu jenis. Ini kita klik save. Oke. Setelah itu pada yang pertama kita pilih yang kemiringan lereng. Di kemiringan lereng ini kita akan membuat beberapa bagian kemiringan lereng menjadi 5 bagian. Yang pertama kita klik editor, start editing, kemudian kita cut polygon tools, kita select dulu, kemudian kita cut polygon tools. Nah, untuk kemiringan lereng ini kita memilih arah yang horizontal. Kemudian setelah itu kita pilih lagi. Setelah itu kita stop editing. Yes. Nah, pada kemiringan lereng ini kita open attribute tables, kemudian add fields, kita kasih terangan KL, kemudian untuk ini kita pilih teks, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita open atribut tabel add field lagi untuk score KL, tipenya milih yang long, kemudian kita klik OK. Setelah itu pada keterangan ini kita akan mengisi berdasarkan yang sudah diklasifikasikan. Nah, kita klik editor, step, untuk yang pertama yaitu miringan lereng, datar, landai, miring atau agak curam. Kemudian curam, curam, sangat curam. Untuk skop KL-nya juga kita akan mengisi close, kemudian stop editing, yes. Selanjutnya kita cek curah hujan, uncheck kemiringan lereng. Kita lakukan hal yang sama pada curah hujan ini. Yang pertama kita start editing, kemudian kita pilih select, kemudian kita cut polygon tools. Nah, karena tadi horizontal, kita sekarang akan membagi menjadi dengan arah vertikal. Setelah itu kita klik editing, start editing, yes. Selanjutnya kita klik kanan curah hujan, open attribute tables,
add field, code CH, kemudian untuk tipenya kita pilih yang teks 100, oke. Kita tambahin lagi add field, kemudian score CH, kita pilih yang long, oke. Kita start editing. Nah, ya Allah, sudah tinggi. Hmm, tinggi. Itu juga untuk skornya paling atas itu bonus. Kemudian kita terus kita stop editing, yes, kita cek di sini kanan, uncek curah hujan, kita klik editor, kemudian start editing, kita pilih, kita select, kemudian kita akan polygon tools. Karena tadi sudah horizontal dan vertikal, maka sekarang kita bisa dengan miring ataupun yang asalkan tidak garisnya sama dengan yang kemiringan lereng dan curah hujan. Kemudian seperti ini, kemudian setelah itu kita klik editor, stop editing, yes. Jenis tanah kita klik kanan open atribut tabel. Tekan jenis tanah, kemudian edit feature, start editing. Kita untuk jenis tanah ini yang pertama tidak peka, kemudian kurang peka, agak peka, peka, sangat peka. Untuk skornya kita 15, 30, 45, 60, dan 75. Kita close, kemudian kita editing, start editing, save. Selanjutnya kita akan overlay dari peta-peta kemiringan lereng dan curah hujan. Dan kita klik kemiringan lereng dan curah hujan. Dari ketiga ini kita klik, kemudian kita klik geoprocessing, kita pilih yang union. Nah, untuk inputnya kita pilih yang kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah. Kemudian untuk outputnya kita jadi fungsi kawasan. Kita save, kemudian kita oke. Kita uncek jenis tanah, curah hujan, kemiringan lereng, dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian setelah itu arahan fungsi kawasan ini kita klik kanan, open atribut tabel. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dari akumulasi jenis tanah, curah hujan, dan kemiringan lereng di sini. Kemudian kita akan menambahkan tabel add fields, kemudian kita kasih keterangan fungsi kawasan, atau bisa keterangan arahan saja juga bisa. Kemudian kita pilih teks ini 100, kemudian kita klik oke. Oke. Nah, karena ada ini, kemudian kita add field lagi untuk skor total. Rupanya kita long, kemudian kita klik oke. Selanjutnya untuk mengetahui dari skor total ini, kita klik kanan skor total, kemudian kita klik fill kalkulator. Nah, kita akan mencari skor total dari keseluruhan jenis tanah, curah hujan, kemiringan lereng. Untuk yang pertama, kita klik skor KL, kemudian kita klik plus, kemudian skor jenis tanah, kemudian plus lagi, dan skor curah hujan. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya sudah ketemu seperti ini. Selanjutnya kita akan ke keterangan arahan dari total skor total arahan fungsi kawasan. Nah, klik, kemudian kita ke select by attribute. Nah, kita akan memasukkan rumus. Pertama, klik 2 kali skor total, kemudian lebih dari sama dengan yang pertama kita akan mencari dari
kawasan fungsi lindung, di mana itu skor total lebih dari sama dengan sesuai dengan nilainya 181. Kemudian kemudian kita klik 2 kali skor total, kemudian kita klik yang kurang sama dengan ini nilai dari 225, dan kita klik apply. Nah, ini kan akan kepilih yang ini 99,285 ini. Kemudian untuk memberi di keterangannya kita klik kanan arahan field kalkulator, kemudian kita hapus aja, kita ganti menjadi kawasan fungsi lindung dengan tanda petik kawasan fungsi lindung, kemudian kita tanda petik lagi. Kemudian setelah itu kita klik oke. Nah, akan ada keterangan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan ganti 180. Kemudian kita klik apply. Nah, setelah kepilih, kita akan lagi ke kalkulator, yes, kita ganti menjadi kawasan fungsi penyangga, dan kita klik OK. Nah, sudah ketemu ini. Kemudian yang ketiga yaitu dari nilai skor kurang lebih 91. Kemudian kita apply. Nah, yes, kawasan fungsi wilayah tanaman tahunan. Kemudian kita klik OK. Udah ketemu. Karena nilai di sini itu di bawah 90 semua, atau tidak lebih kecil dari 45 juga. Jadi kita langsung masukkan di sini itu kurang dari sama dengan 9. Kita klik apply. Sudah ke saya. Kemudian kita klik kanan keterangan arahan. Ya, kemudian kita ganti tahunan dan tertentu. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita close aja. Nah, kita akan ke clear selected. Nah, jadi setelah itu kita akan ke arahan fungsi kawasan ini, kemudian kita klik kanan properties, kemudian kita ke simbologi kategoris. Nah, untuk value fieldnya kita pilih yang arahan, kemudian untuk color remnya ini kita cari warna yang gradasinya itu terlihat sangat lebih apa ya, mencolok gitu. Jadi kita pilih yang ini aja, kemudian add value. Nah, kemudian setelah itu kita apply. Nah, apabila sudah ter-apply seperti ini, kita klik salah satu, klik kanan, kemudian properties of all symbol, untuk fill colornya, untuk outline-nya itu no color. Oke, baik. Nah, kalau seperti ini, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kita akan ke layout ini, kemudian setelah itu kita akan mengatur garis tepinya ini dengan width line, yaitu pada samping atas ini, samping kiri dan atas ini. Nah, pertama kita tulis dulu, kemudian kita atur mau seberapa, lebih jelas ini tengah-tengah. Garisnya kita ya begini, menyamakan untuk mengatur untuk area legenda di bawah sini. Kita juga akan mengatur untuk dengan width line-nya atau garis bantunya. Kemudian untuk yang bagian sini juga. Nah, untuk menambahkan kotakan tabel ini, kita menggunakan rectangle. Kita klik, kemudian akan muncul tanda panah seperti plus seperti ini, kemudian kita tinggal atur. Nah, untuk ini kita klik kanan, kemudian kita ke properties, kemudian untuk colornya no color, kemudian untuk outline-nya kita ke black, apply. Oke. Nah, setelah itu
kita akan mengatur untuk skala petanya ini dengan klik pada bagian petanya, kemudian kita atur lah. Nah, 1:125, kemudian kita akan memberikan legend pada daerah sini atau keterangan. Nah, kemudian eh, kita kasih astagfirullah, insert terus kemudian legend. Nah, karena yang akan kita berikan pada legend ini kita di pada arahan fungsi kawasan, maka kita hanya memasukkan di arah fungsi kawasan. Apabila kita akan ke jenis tanah, maka kita pilih jenis tanah, kemudian klik bagian ini tanah kanan, kemudian setelah itu kita next, 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 next. Dah. Nah, untuk itu ini kita arahkan ke di luar dari layout terlebih dahulu. Klik kanan, kemudian kita ke convert to graphic, kemudian kita klik kanan lagi, ungroup. Nah, setelah itu kita klik, kita pilih atau select dari keterangan arahan dan kawasan fungsi dari lahan tersebut. Kemudian kita pindahkan di bawah. Kemudian setelah itu kita klik kanan lagi, kita ungroup lagi. Nah, ini akan jadi satu-satu seperti ini atau bisa diedit per eh, per bagiannya. Untuk untuk yang pertama kita akan mengedit pada kawasan fungsi penyangga ini. Klik 2 kali, kemudian change simbol, pilih times 12, kemudian kita klik oke. Nah, kemudian kita apply, ditambah nilai skor dari kawasan fungsi penyangga ini, yaitu penyangga 136 sampai 180. Kita klik apply dan oke. Nah, kan seperti ini. Kemudian yang ke selanjutnya yaitu kawasan fungsi lindung. Kita skor dulu, skor 181 sampai 225. Nah, kemudian kita edit simbol untuk tulisannya minus 12. Kemudian kita klik untuk mengedit ini, kita klik kanan, klik 2 kali untuk frame. Kemudian bordernya kita pilih yang kemudian untuk bordernya kita pilih yang 1,0 ini. Kita klik OK atau apply dulu bisa. Kita klik kiri 2 kali, kemudian di frame bordernya 1,0, apply, kemudian oke. Untuk yang ini juga. Kemudian kita akan menambahkan untuk sumber. Nah, untuk sumber ini kita bisa klik teks. Ini kita klik teksnya, ini kita akan ketik sumber, kemudian pedoman penyusun penyusun pola RLKT tahun 1986. Kemudian kita klik 2 kali simbol, kemudian kita pilih Times New Roman ukuran 11. Oke, apply. Oke.
kita taruh di pojok paling bawah. Dan ini kita juga akan ubah font dan change simbol times 12 to apply. Oke. Ini bisa kita blok, kemudian kita delete. Nah, setelah itu kita akan menghapus white line-nya yang sudah kita gunakan tadi dengan cara seperti ini. Setelah selesai, kemudian kita akan save file ini. Cara save. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.